Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Bertemu kembali adik-adik santri kelas 11 yang Ustadz banggakan dan yang Ustadz muliakan. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan kembali materi kita, khususnya di mata pelajaran Al-Hadits. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hadis yang ke-165, insyaallah kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu di hadis 163 dan 164, masih berkaitan dengan Kitabul Janaiz bab fi shalah 'alal ghaib wa 'alal qabri. Hadisnya pendek dan ada beberapa sekitar 3 faidah. Baik, kita mulai. An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala qabrin ba'dama dufina fakabbara alaihi arba'an. Nukarrir, kita ulang. An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala qabrin ba'dama dufina fakabbara alaihi arba'an. Artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoinya, ayahnya Abbas paman Nabi dan beliau sendiri Abdullah ibn Abbas, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas sebuah kubur, makam seseorang yang telah dikebumikan. Beliau sallallahu alaihi wasallam bertakbir sebanyak 4 kali. Kita ulang. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas sebuah kubur atau makam seseorang yang sudah dikebumikan. Beliau sallallahu alaihi wasallam bertakbir sebanyak 4 kali. Maknanya seperti itu. Kemudian kita lanjut ke beberapa faidah-faidah hadis. Yang pertama, man lam yatamakkan minas sholati 'alal janazati qabla dafniha syuri'a lahu an yusalliya 'alaiha ba'da dafniha. Man lam yatamakkan minas sholah 'alal janazah qabla dafniha, barang siapa yang tidak mampu untuk menghadiri sholat janazah sebelum dikebumikan, syuri'a lahu an yusalliya 'alaiha ba'da dafniha, maka disyariatkan untuknya untuk sholat jenazah kepada mayit tersebut setelah dia dikebumikan. Jadi walaupun kita tertinggal atau terlewat kesempatan untuk ikut menghadiri sholat jenazah ketika mayit belum dikebumikan, maka kita tetap disyariatkan, dianjurkan untuk sholat atas mayit tersebut walaupun sudah dikebumikan, sebagaimana yang tertera di dalam hadis tersebut. Dalilnya yang sesuai dalam hadis, Nabi sholat jenazah ketika jenazahnya sudah dikebumikan. Berarti di sini bukan sekedar sholat di atas kubur, tapi ada sebabnya, yaitu karena beliau tertinggal belum menyolatkan mayit tadi. Ketika si mayit sudah dihadirkan di sholat jenazah, maka beliau tidak ingin kehilangan afdhaliyah, kemuliaan pahalanya. Beliau tetap melakukan sholat jenazah meskipun mayitnya sudah dikebumikan, dengan cara bertakbir sebanyak 4 kali. Kemudian faidah yang kedua, jawazu sholatil janazati fil maqabir.
jawazu sholatil janazati fil maqabir. Diperbolehkannya untuk melakukan sholat jenazah di atas pemakaman. Tentunya kita tahu sholat jenazah berbeda tata caranya dengan sholat fardu ataupun sholat sunnah yang lainnya. Di dalam sholat jenazah tidak ada yang namanya ruku ataupun sujud. Kemudian faidah yang ketiga, nanti kita ringkas karena ini panjang. Al aslu an yusalla 'alal janazati bi arba'i takbirat. Wa qad taqaddama annahu qad shalla 'ala hadzal mayyiti ba'da yaumin min dafnihi fadalla dzalika 'ala annahu yajuzu an tusalla sholatul janazati 'alal qabri ila bulughi yaumin min dafnihi. Ini masih berkaitan dengan faidah di hadis-hadis sebelumnya. Secara aslinya syariat itu memberitahukan kepada kita bahwasannya sholat jenazah itu dilakukan dengan takbir sebanyak 4 kali. Dan kita sudah membaca di hadis-hadis sebelumnya bahwasannya sholat jenazah tersebut aslinya, ya, asal hukumnya itu dilaksanakan setelah sehari si jenazah atau si mayit dikebumikan. Maka hal itu menunjukkan bahwasannya boleh untuk tetap melakukan sholat jenazah di atas kuburan sampai dengan si mayit itu dikebumikan. Berarti ada semacam keringanan syariat kepada orang yang belum mengikuti keutamaan pelaksanaan sholat jenazah. Tapi yang asli si mayit dihadirkan kemudian disolati. Tetapi apabila kita tertinggal dari kesempatan tersebut, kita boleh menyolatkannya si mayit tersebut ketika sudah dikebumikan. Ya. Di sini di faidah ini tertulis ba'da yaum, sehari setelah dikebumikan. Batasnya hanya sehari saja. Lebih dari sehari maka dimakruhkan, sebagaimana yang kita bahas di hadis-hadis sebelumnya. Wa dzhabal Imamu Ahmad wa ta'ifatun ila annahu yusalla 'alal qabri ila syahrin. Tentunya tadi pendapat, ya. Kemudian pendapat berikutnya yaitu dari Imam Ahmad dan beberapa kalangan ulama boleh untuk tetap melakukan sholat jenazah di pemakamannya dengan jarak 1 bulan. Waqad warada fi hadits Ibnu Abbasin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla ala janazatin ba'da qabriha bi syahrin. Karena berdasarkan sebuah hadis sama juga lewat perawi Ibnu Abbas bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat jenazah setelah dikebumikan si mayitnya bisa harin dengan jarak sebulan. Berarti ada riwayatnya. Wa tuqul lima fihi bi annahu dhaif, tetapi para ulama menyebutkan bahwasannya hadis tersebut, hadis ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang menunjukkan bahwa Nabi sholat jenazah setelah mayit dikebumikan dengan jarak sebulan, ternyata hadisnya dhaif, lemah. Fa'ala dzalika yaqul, berdasarkan hal itu maka dikatakan innal asla alla yusalla 'alal maqabir sholatul janazati illa idza lam yakunil mar'u qad shalla 'alal janazah qabla dafniha wa lam yatajawaz waqta dafniha syahron kamilan. Ini kaidah, ya. Al aslu, hukum yang sebenarnya tidak diperbolehkan melakukan sholat jenazah di tempat pemukiman, di tempat kuburan, pemakaman, kecuali apabila seseorang tersebut terlewatkan
tidak mampu untuk ikut prosesi sholat jenazah bersama kaum muslimin yang lainnya sebelum dikuburkan, dan dengan syarat tidak boleh melewati batas waktu sebulan atau 30 hari secara penuh. Berarti maksudnya apabila sebelum sampai 30 hari waktu dikebumikan mayitnya atau jenazahnya itu, maka diperbolehkan untuk melakukan sholat di kuburan atau di pemakaman si mayit tersebut. Dengan syarat apa? Sebelum hari H yang ke-30. Berarti yang ke-29 batas terakhirnya atau yang ke-28. Apabila kita melihat dari sisi hitungan bulan. Bulan Hijriyah di sini. Bukan bulan yang kita kenal. Januari, Februari bukan, tapi yang Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kemudian pendapat yang ketiga, wa dhahaba ta'ifatun ila annahu la yutakhassasu biwaqtin. Pendapat yang ketiga dari kalangan ulama tentang masalah sholat di pemakaman, bahwasannya para ulama berpendapat bahwasannya sholat itu tidak terkait dengan waktu, tidak dikhususkan, tidak tergantung dengan waktu. Bagaimana pendapat ulama ini bisa muncul? Apakah ada dasarnya? Kita lihat. Wastadallu ala dzalika bi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla ala syuhada'i Uhud ba'da 8 sinin. Wasyahidu la yusalla alaih. Wa hina idin yabdu anal murad bil hadits ad-du'a lahum wasana'u duna haqiqatas shalah. Mereka berdalih bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat jenazah atas beberapa syuhada Uhud, para sahabat yang wafat di dalam jalan Allah ketika perang Uhud sebagai syuhada, mati syahid. Setelah kurun waktu 8 tahun. Tetapi dibantah oleh ulama yang lain. Wasyahid la yusalla alaih, tetapi orang yang syahid tidak disolatkan. Wahina idin, maka karena itu ya ba'du anal murada bil hadits ad-du'a lahum wasana duna haqiqatas shalah. Tapi sebetulnya hadis tersebut secara zahirnya yang tampak adalah bukanlah sholat jenazah atau sholat kepada para syuhada Uhud tersebut, melainkan Nabi hanya berdoa kepada mereka dan memuji kepada mereka. Sholat di sini maksudnya apa? Bukan sholat yang sebenarnya, tapi sholat di sini maknanya adalah berdoa, memohon kebaikan atas para syuhada yang wafat di perang Uhud. Itu tadi 3 pendapat terkait dengan sholat jenazah di dalam pemakaman yang mayitnya sudah dikebumikan. Ada 3 pendapat. Yang pertama, boleh dengan syarat apa? Tidak melebihi 1 hari. Pendapat yang kedua, pendapatnya Imam Ahmad dan beberapa kalangan dari ulama, boleh sholat dalam pemakaman dan mayit sudah dikebumikan dengan jarak 30 hari atau 1 bulan. Dan pendapat yang ketiga dari kalangan ulama, tidak terkait sedikit pun dengan waktu. Tapi yang ketiga ini pendapatnya lemah, dibantah oleh ulama yang lain. Karena hadis yang dijadikan dasar oleh golongan ulama yang ketiga, maknanya secara zahir memang sholat, tetapi yang betul sholat tersebut adalah sholat yang maknanya doa atau permohonan doa atau pujian kepada syuhada Uhud, bukan sholat yang sebenarnya. Toyib. Alhamdulillah, selesai materi kita kali ini. Nanti silakan diusahakan ya, ditonton, dipahami dengan baik, terutama matannya dan maknanya. Yang faedah misalnya kalian cuma paham 2, itu pun boleh ya. Tidak harus semua dihafalkan dan dipahami. Intinya saja atau pemahaman secara umum, penguasaan materi secara umum. Baik.
Kemudian untuk tugas tasmihnya masih ada beberapa santri yang belum mengumpulkan, maka mohon segera dikumpulkan bila mana tidak ada halangan ataupun udzur ya. Ustadz tunggu. Thayyib. Naktafi bihadzal liqa, aqulu qouli hadza, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.